Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 2 dari kelas 10 MIPA 5 yang beranggota 1 Candi Oktavianti absen 7, 2 Citra Tricahya absen 8, 3 Dava Rizky absen 9, 4 Dewi Ernawati absen 10, 5 Dita Endriana absen 11, 6 Elisa Amberwati absen 12. Saya ingin menyampaikan materi-materi terkait zakat untuk kesejahteraan umat. Perlu diketahui, zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat. Ajaran sunnah telah memberikan batasan-batasan tentang harta apa saja yang wajib dizakati. Batas minimalnya, nisab, dan ukuran atau jumlah zakat yang diwajibkan dalam harta-harta tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kemana saja zakat itu disalurkan dalam Al-Quran. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa adalah tumbuh atau nuwu, bertambah atau ziyadah, dan berkembang. Zakat menurut syariat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Zakat dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari mara bahaya. Zakat secara terminologi berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada para mustahiq yang disebutkan dalam Al-Quran. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu atau menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Adalah rukun ketiga dari rukun Islam kelima yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Orang yang enggan membayar zakat boleh diperangi, dan orang yang menolak membayarnya dianggap kafir. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Syarat dan rukun. Syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati. 1. Milik penuh atau al-mikutam, yaitu harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat Islam seperti usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain, dan cara-cara yang sah. Sedangkan apabila harta tersebut diperoleh dengan cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib, sebab harta tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya. 2. Berkembang, yaitu harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. 3. Cukup nisab, artinya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan syarat, sedangkan harta tidak sampai nisabnya terbebas dari zakat. Syarat muslim yang wajib berzakat. 1. Muslim, 2. Berakal, 3. Balik, 4. Memiliki harta sendiri dan telah mencapai nisab. Jenis-jenis zakat. Ada 2 jenis zakat, yaitu 1. Zakat fitrah. Zakat fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan ke atas setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Orang Islam yang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk diri dan keluarga atau tanggungannya ialah individu yang mempunyai lebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya. Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadan dan hidup selepas terbenam matahari. Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan dan berkekalan Islamnya. Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadan. 2. Zakat harta. Mal merupakan semua harta yang dimiliki, disimpan, dikuasai, dapat diambil manfaatnya. Jenis-jenis harta yang dikenakan zakat adalah sebagai berikut. Zakat pendapatan atau profesi. Zakat perniagaan, seperti komoditas jual beli.
zakat binatang ternak seperti unta, sapi, domba, unggas. Zakat pertanian seperti sayuran dan buah-buahan. Zakat uang simpanan seperti tabungan. Zakat emas dan perak seperti logam mulia. Zakat saham seperti penyertaan modal. Zakat ma'adin, kunus, dan rekas seperti barang tambang atau temuan atau hadiah. Manfaat zakat. Zakat merupakan salah satu instrumen penunjang pembangunan ekonomi masyarakat. Dalam instrumen zakat akan tercipta semangat tolong-menolong atau ta'awun dan mengandung unsur pemenuhan kewajiban individu untuk memberikan tanggung jawab kepada masyarakat. Di samping itu, zakat yang ditunaikan dengan baik akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, mengembangkan dan memberkahi harta yang dimiliki. Zakat yang dikelola dengan baik dan amanah akan mampu menciptakan kesejahteraan umat, meningkatkan etos dan etika kerja, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi. Menghitung zakat. Menghitung zakat mal atau harta kekayaan. Zakat mal 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun atau tabungan dan investasi. Menghitung nisab zakat mal 85 dikali harga emas pasaran per gram. Hikmah atau manfaat zakat. 1. Menolong, membantu, membina, membangun kaum duafa dan lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah SWT. 2. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci, dan dengki dari diri manusia yang bisa timbul ketika melihat kecukupan atau kelebihan orang di sekitarnya. 3. Dapat mensucikan diri dari kotoran atau dosa, memurnikan jiwa atau menumbuhkan akhlak mulia, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi dan menghilangkan sifat bakhil. 4. Menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri di atas prinsip-prinsip umatan wahidan atau umat yang satu. 5. Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta. Sekian dari kelompok 2. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.